Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan ya playlist YouTube kita. Kita sekarang sudah sampai di step 2.2 ya, yaitu manajemen user dan group dan permission ya. Jadi di sini kita sudah punya Debian server ya. Kita akan coba jalankan servernya. Debian servernya sudah jalan. Kita akan buka konsolnya di new tab ya. Sudah terbuka. Kita login terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sudah berhasil login ke Debian servernya. Nah, secara umum pada sistem operasi berbasis Linux itu memiliki dua jenis user ya, di mana user yang pertama adalah super user. Nah, super user itu ditandai dengan tanda yang seperti ini ya, tanda hashtag. Sedangkan user biasa itu ditandai dengan tanda string ya. Jadi kalau kita exit dan kita login menggunakan user biasa, itu tandanya seperti ini. Perbedaannya ya. Jadi super user atau root adalah sebuah user yang memiliki wewenang penuh terhadap seluruh sistem. Sedangkan user biasa itu tidak memiliki wewenang seperti layaknya sebuah super user ya, seorang super user. Jadi di sebuah sistem Linux itu wajib memiliki sebuah super user dan hanya bisa ada satu super user ya. Sedangkan user biasa itu bisa lebih dari satu. Oke, di sini kita akan mendemokan cara untuk membuat atau menambahkan user. Jadi caranya cukup mudah, add user spasi nama usernya ya. Misalnya nama usernya SMK bisa. User perintah tidak ditemukan. Oke, kita gunakan perintah user has been add user SMK bisa. Oke, di sini dia akan menambahkan user baru ya, add user, add new user, SMK bisa. Kita masukkan password ya untuk user tersebut. Kosongkan, di sini kita konfirmasi. Maka user yang baru tersebut akan dibuat di sini. Bisa lihat adding user SMK bisa. Jadi kalau kita exit ya dan kita akan login kembali ya, kita bisa login menggunakan user SMK bisa. Oke, itu. Oke, ketika kita membuat sebuah user tersebut akan dibuatkan sebuah directory ya. Jadi kalau kita ketikkan perintah pwd atau print working directory, itu akan setiap user yang ada pada sebuah sistem Linux itu akan memiliki home directory. Jadi kalau kita ls/home, kita bisa lihat di sini. Di sistem Debian server kita itu memiliki user SMK bisa dan user TKJ ya. Jadi kita juga sebenarnya bisa masuk ke user TKJ. Nah, ketika berhasil login, default direktorinya itu akan masuk ke /home/tkj. Jadi dia akan masuk ke direktorinya sendiri ya. Jadi masing-masing user itu hanya memiliki akses penuh pada direktori yang dia tempati saat ini. Jadi contohnya ketika kita buat user tkj hebat, maka hak aksesnya itu hanya terbatas di folder tersebut saja. Hanya terbatas di home user saja ya. Sedangkan super user ya, dia memiliki hak akses penuh ya. Jadi dia memiliki hak akses penuh. Jadi home directory-nya itu berbeda dengan user yang lain ya. Kalau user yang lain itu home directory-nya ada di /home. Kalau super user, home directory-nya ada di /root ya. Ya, ini nah, selanjutnya kita bisa melihat daftar user yang ada di sistem kita menggunakan perintah cat/etc/passwd. Nah, ini adalah daftar user ya. Jadi user yang dihitung dalam sistem Linux itu hanya dari user 1000 ya. Itu user pertama. Jadi user ini adalah user yang dibuat
pada proses instalasi ketika proses instalasi berlangsung ya. Sedangkan user yang 38 ya dan seterusnya itu adalah user yang dibuat secara otomatis oleh service atau sistem ketika kita melakukan proses instalasi. Nah, sedangkan user yang paling atas adalah user root ya. Jadi kita bisa lihat di sini informasinya. Ini root, ini adalah passwordnya yang dienkripsi, terus 00 itu adalah ID-nya. Jadi ID super user itu adalah 00. Ada root, ada slash root ya, lokasi direktorinya, dan shell-nya ada di /bin/bash ya. Jadi kita bisa melihat detail dari user tersebut. Oke. Oke, selanjutnya kita juga bisa menghapus ya. Kita juga bisa menghapus sebuah user menggunakan perintah userdel ya. Oke, userdel spasi smk bisa. Maka user tersebut, user ini akan dihapus ya. Kita bisa cek apakah user tersebut sudah dihapus. Oke, ini kita coba clear dulu. Oke, kita bisa lihat user SMK bisanya sudah tidak ada, dan kalau kita lakukan login menggunakan user tersebut, saat ini harusnya sudah tidak bisa lagi ya, karena user tersebut sudah kita hapus ya, sehingga di sini akan muncul error ya. Nah, itu ya untuk membuat user. Teman-teman bisa melihat manual dari perintah yang saya ketikkan sebelumnya menggunakan perintah man ya untuk melakukan manajemen user. Jadi ada beberapa perintah sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk melakukan manajemen user. Ada user add, user del, dan user mod ya. Jadi kita bisa gunakan perintah man, user add. Maka sistem Linux-nya akan menampilkan parameter-parameter yang bisa kita gunakan untuk bisa melakukan proses pembuatan user ya. Misalnya kita ingin, contohnya di sini ada parameter /d ya, ada home dir ya. Berarti kita akan menentukan lokasi home directory-nya secara spesifik ya. Contohnya, misalnya kita akan menentukan grup ya, daftar grup tambahan merupakan grupnya user. Oke, kita akan buatkan grup untuk user tersebut ya. Ada kita mau menentukan user ID-nya ya. Misalnya user ID-nya 1000, saya tidak mau 1001 tapi 1200. Nah, kita bisa coba di sini ya. Misalnya add user, kita buat dulu direktorinya mkdir/var/www/html/smk bisa. Misalnya kita buat seperti ini. Kita buatkan folder dulu. Selanjutnya kita buatkan user baru, user add spasi -d /var/www/html/smk bisa. Itu home directory-nya. Spasi nama usernya, hanya smk bisa. Terus user ID-nya kita akan tentukan ya, misalnya 1121. Maka bisa. Nah, kita bisa lihat ketika kita membuatkan user, itu di sini langsung akan dibuatkan home directory-nya ya, di smk bisa, dan user ID-nya 1121. Kita bisa cek perintahnya. Apakah user yang kita sudah buat sudah ada? Ya, kita bisa lihat di sini. SMK bisa, ID-nya adalah 1121. Oke, grupnya juga 1121, dan letak home directory-nya itu adalah di SMK bisa. Ya. Nah, di sini shell-nya itu adalah .sh ya, bukan, tidak menggunakan bash. Jadi kita bisa melakukan perubahan ya, perubahan shell yang digunakan itu harusnya menggunakan, kita bisa menggunakan user mode ya. Jadi kita man user mode. Di sini kita bisa menggantikan ya, kita bisa mengganti shell yang digunakan ya. Jadi user mode ini perintah untuk melakukan user modification. Oke, di sini kita bisa menggunakan min s ya. Oke. Kita bisa menggunakan min s. Kita juga sebenarnya bisa memodifikasi user ID-nya menggunakan parameter min u ya. User mode ya.
smk bisa spasi min s slash bin slash bash ya. Oke, kalau kita coba cek chat slash etc slash passwd, maka harusnya shell yang sudah digunakan itu sudah berubah. Nah, namun di sini kita tadi belum sempat melakukan proses pembuatan password. Kita akan ketikkan password spasi smk bisa. Nah, kita akan memasukkan password untuk user ini ya. Kita masukkan tkj, passwordnya juga tkj. Dan passwordnya berhasil dibuat ya. Passwordnya berhasil dibuat. Kita akan coba login untuk user ini. Smk bisa password. Oke, kita bisa lihat kita sudah berhasil masuk ke user SMK bisa ya, ke server kita. Dan kalau kita coba pwd, maka home directory-nya kita itu ada di var/var/www/smk bisa. Dan kita di sini sudah berhasil melakukan proses pembuatan user, sudah berhasil melakukan proses manajemen user. Teman-teman yang ingin lebih memperlancar ya, pemanfaatan perintah untuk melakukan manajemen user, bisa menggunakan perintah man spasi ya, man spasi. Di sini saya akan coba tambahkan untuk manajemen user. Kita bisa menggunakan perintah user add ya. Ini perintah-perintah yang digunakan user add user mod ya, user mod atau user modification. Nah, untuk memahami ketentuan atau penggunaan perintah-perintah tersebut, kita bisa menggunakan perintah man ya. Jadi man user add atau add user atau user mod, sehingga kita bisa mengetahui secara jelas tentang pemanfaatan atau penggunaan perintah-perintah tersebut. Nah, kita akan bagi ya bagian atau part di 2.2 ini ke dalam dua part. Part yang pertama 221 adalah manajemen user. Nah, di part yang kedua kita akan coba bahas terkait permission ya, permission user permission atau file permission seperti itu. Oke, sekian sudah 10 menit lebih video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.